Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi P3K tidak sebaik yang dibayangkan. Angkat saja tenaga honorer menjadi PNS. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari jpnn.com, Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Jambi, Ahmad kembali mengingatkan pemerintah akan utang janjinya. Sampai saat ini masih 300 ribuan honorer K2 yang belum berstatus aparatur sipil negara. Jadi Ahmaden mengungkapkan 300 ribuan honorer K2 yang tersisa itu didominasi tenaga teknis, administrasi, dan lainnya. Dan mereka hingga saat ini masih tetap mengabdikan dirinya di instansi masing-masing. Ada 300 ribuan honorer K2 ini menjadi utang pemerintah yang harus diselesaikan. Dan pimpinan honorer K2 ini menegaskan pemerintah bisa melunasi utang janjinya lewat revisi Undang-Undang ASN. Revisi ini sudah beberapa kali masuk program legislasi nasional sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Namun revisi tersebut tidak ada perkembangan dan terkesan diulur-ulur. Jadi bila revisi Undang-Undang ASN butuh proses panjang, maka jalan yang lebih cepat bisa ditempuh ialah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres. Kepres sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS dinilainya tidak sesulit merevisi Undang-Undang ASN. Jadi kalau mau menyelesaikan honorer K2 ya lewat Kepres, sama seperti saat bidan desa PTT usia 35 tahun ke atas diangkat menjadi PNS. Dan keinginan menjadi PNS sampai sekarang masih tertanam di hati honorer K2. Kalaupun pemerintah mengarahkan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, honorer K2 tetap menginginkan menjadi PNS. Awalnya honorer K2 sempat berpikir untuk menerima saja P3K itu. Namun setelah melihat kondisi P3K tahun 2019 dan tahun 2021 yang nasibnya tidak sebaik yang dibayangkan, mereka mulai berpikir dua kali. Bagaimana kami bisa terima P3K kalau melihat faktanya yang lulus saja belum resmi diangkat? Dan dia juga menyebutkan honorer di daerah dalam posisi sulit. Mereka harus dihadapkan pilihan menjadi P3K, tetapi formasinya tidak ada. Dan pemerintah hanya menyiapkan formasi guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Di sisi lain, Pemda kesulitan dana untuk mengangkat seluruh honorer menjadi P3K. Andai gaji P3K ditanggung pusat, peluang honorer ikut P3K makin terbuka. Karena kondisi keuangan daerah sulit, pemerintah sebaiknya fokus saja menyelesaikan honorer K2 dulu lewat revisi Undang-Undang ASN atau Kepres. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga semua tenaga honorer baik guru swasta, guru negeri maupun tenaga kependidikan bisa diangkat segera menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.